Halo, selamat siang. Ah, Boleh kenalan dulu yuk. Namanya siapa nih? Wina, Wina. iya, Oke, nama panggilannya Wina. Kalau nama panjangnya siapa? Wina Kalika Almira, Wina Kalika. Kalika Almira, Oke, tadi nama panggilannya Wina. Queen. iya, Oke, hari ini Queen belajarnya sama Miss Bila dulu ya. Tapi hanya pertemuan ini aja nggak apa-apa? iya, nggak apa-apa. Oke, hari ini gimana nih kabarnya Queen? Hari ini baik, Baik, udah mulai masuk sekolah belum? hari Senin nanti. Tanggal 5. Iya, Kemarin gimana tuh kegiatan itu apa namanya? Tahun baruannya seru nggak? seru. Ngapain aja tuh tahun baruannya? Em, ya kayak masak gitu, bakar-bakar. Bakar apa? Jagung Oke. Kalau Queen tinggalnya di mana nih Queen? di Batu Raja. Oke, jauh banget ya. Oke, kalau gitu kenalin ya, nama Miss Bila Rustalia. Bisa dipanggil Miss Bila atau Kak Bila. Nggak apa-apa. Iya, Oke, kalau gitu udah siap belajarnya? udah, Udah, oke. Kalau gitu kita mulai ya. Tunggu. Miss izin share screen ya. ah, Oke, udah kelihatan belum? Sudah? udah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Eh, Tentang apa nih? Volume. Kita hari ini akan belajar tentang volume. Sebelumnya Queen udah belajar belum tentang volume? em, Udah tahu belum volume itu apa? belum. Belum. Oke, kalau gitu kita pelajari apa itu volume. Nah, volume itu adalah isi. Misalnya nih ada gelas. Gelas kan biasanya isinya kalau misalnya belum kita isi kosong kan? Iya. Nah, yang ada dalam ruangan itu namanya volume gitu. Kalau misalnya kita isi pakai air kayak gini, berarti ini volumenya 100 kayak gitu. Tapi kita lihat volume ini enggak dari tingginya, tapi dari banyaknya, dari isinya, dari ruangannya. Nah, di sini volume itu adalah seberapa banyak ruang yang diisi oleh benda atau oleh air, oleh makanan, oleh apapun. Itu nanti namanya volume. Kalau misalnya Queen punya tas nih, tas biasanya diisi apa? Buku, Selain buku, ada lagi gak? eh, kotak pensil, Hmm, ada lagi? Sudah? eh, udah, Oke, nah biasanya eh, isi dari ruangan yang ada di tas itu namanya adalah volume. Kalau misalnya dalam gelas, gelas ukur kayak gini biasanya diisi air. Air ini adalah benda yang mengisi ruangannya. Semua jumlah yang diisi dalam air ini disebut dengan volume gitu. Kemudian, nah, di volume ini kita ada namanya luas dan juga volume. Kalau luas ini biasanya dilihat dari bendanya itu dua dimensi. Kalau volume itu tadi harus tiga dimensi. Ada ruangannya kayak gelas. Kemudian apa yang bentuknya tiga dimensi? eh, Apa coba? Tahu nggak? Ayo, jangan malu-malu. apa ya? Queen pernah renang nggak? Pernah, Nah, itu kolam renang isinya air tuh. Berarti kolam renang itu mempunyai ruang. Nah, ruangannya itu atau isinya itu disebut dengan volume.
Diisi oleh air berarti volume air gitu. Kalau misalnya mangkuk biasanya diisi sama apa? Eh, Mangkuk, Mangkuk? Mangkok? Mangkuk? Kayak piring yang bentuknya agak bundar? makanan. Iya, makanan berarti volume makanan kayak gitu. Itu adalah volume. Volume itu adalah isinya, bukan tingginya. Kalau misalnya kita lihat nih dari sini. Misalnya ini ada botol besar. Botol besar ini atau misalnya kita misalkan sebagai kotak susu. Susu yang suka ada di Indomaret itu Ya. ada volumenya. Itu misalnya volumenya 1 liter atau isinya itu 1 liter. Misalnya kayak gitu. Nah, liter ini adalah besaran untuk mengukur volume. Misalnya, air itu dalam bentuk liter. Kalau misalnya mililiter, itu untuk besaran yang lebih kecil. Biasanya digunakan dalam eh, sendok, obat. Itu biasanya mililiter. Kalau liter itu biasanya ada dalam hal-hal yang besar. Kayak galon, susu, ember. Itu biasanya liter satuannya. Ya. Oke. Ada lagi nggak satuan yang Queen tahu? Em, Selain apa? Apa ya? Coba. Kan tadi kalau misalnya yang besar itu ada ember, galon, susu. Ada lagi nggak yang Queen tahu yang ukurannya besar? Baskom. Iya, betul. Ada lagi nggak? Ah, hmm, Kurang besar. Iya, besar. Itu liter biasanya. Nggak tahu. Udah, oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, tadi kita habis mengenal liter sama mililiter. Kalau liter itu berarti 1.000 mililiter. Mili itu kan kecil. Mili itu lebih kecil. Kayak mili, midi itu kecil. Mili karena mili-mili imut-imut itu berarti kecil. Kalau liter itu besar. Liter ini kalau 1 liter itu berarti 1.000 mililiter. Kalau misalnya 2 liter berapa mililiter coba? 2 met, apa? 2 liter. 2 liter. Kalau Dua satu, ribu. oke. Kalau 3 liter, 3.000. kalau misalnya 5.000 mililiter itu berapa liter? 5.000 mililiter. Mm-mm. 5. Oke, good job. Keren nih, Queen. Oke, kalau gitu coba. Di sini coba Queen lihat di sini ada gambar nih. Ada susu kotak dan juga ada air galon. Ini air itu yang akan mengisi di dalam galon yang besar. Ini galonnya besar. Di sini galon misalnya ya. Menurut Queen, berapa mili dalam satu kotak, dalam satu botol susu yang ada di gambar? Berapa mili dia? 250 mili. Oke, kalau misalnya airnya berapa liter? eh, Liter. Iya, air galonnya Enam. berapa liter? Air galon ini berapa liter nih? 19. Oke, kalau misalnya nih, Miss punya air galonnya itu 4 liter. 4 liter ini kira-kira berapa mililiter? 4 liter. 4.000. Oke, good job. 4.000. Kalau misalnya em, 4,5 liter. Berapa? eh 4.500. Oke, good job. Bisa? Bisa. Susah nggak untuk mililiter? Hmm, Nggak. em, nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita masih nih. Di sini. Di sini misalnya ada gelas ukur nih, Queen. Nah, dari gelas ukur ini ada garis merah. Atau enggak? Nih, kita lihat gelas ukur yang tadi di awal. Kita lihat gelas ukur ini. Biasanya di gelas ukur seperti ini
ada garis-garisnya. Queen pernah pernah lihat gak ada gelas kayak gini yang ada garis-garisnya? Pernah. Pernah. Nah, garis-garis ini adalah yang menandakan isinya atau liternya atau volumenya. Nih, di sini garis-garis ini disebut, bentar, garis-garis pada gelas yang ada di samping di sini, yang garisnya merah-merah itu, yang ada di pinggir-pinggir, itu disebut dengan skala. Jadi, kita bisa gunakan mata sejajar dengan air gitu. Jadi, ketika garisnya sejajar dengan air, berarti itu volumenya berarti itu isi volumenya. Kalau misalnya di sini ada 10, 1000 mililiter, 100 mililiter di garis ini, kemudian ini air yang warna birunya sampai sini, berarti berapa volumenya? 90 ml. Oke, good job. Kalau misalnya ada di atasnya satu garis. eh, Berapa ya? 110. Betul sekali. Bisa nggak untuk melihat mililiter dalam garis-garis skala? Bisa. Oke. Nah, di sini ada aturan meniskus yang dimana kalau misalnya cairannya itu sedikit melengkung di pinggir, itu ada aturannya cara melihat lengkungan airnya. Dan juga untuk membaca bagian bawah lengkungan itu adalah berarti itu adalah titik mililiternya. Seperti ini. Tunggu. Nah, coba lihat garis yang warna biru ini. Ini kan melengkung nih. Betul? Ya. Nah, cara kita melihat em, volumenya, kita lihat dari titik yang ada lengkungannya aja. Jangan di paling atas, jangan di sini. Tapi di yang lengkungan bawah. Berarti itu adalah em, isi dari airnya atau itu volumenya. Kalau misalnya di sini 100, di sini 90, berarti mana yang tepat untuk volume air tersebut? Em, 90. Berapa? Eh, Berapa ya? Lihatnya yang ada di lengkungan yang bawah. 90. Betul sekali. Tadi nggak kedengaran suaranya. Kenapa nih? Queen malu? Nggak. Eh, Kenapa ke bawah terus, Miss? Jadi nggak bisa lihat wajah Queen yang cantik. Nah, kan kalau gitu cantik tuh kelihatan. Oke, di sini Queen jangan sampai tertipu sama wadahnya nih. Ini ada wadah yang ramping, ada wadah yang lebar. Tapi di sini volumenya sama. Jadi, ketika wadahnya tinggi bukan berarti isinya lebih banyak. Iya, betul tuh. Jadi, kita itu ketika ingin membandingkan isinya, lihat banyak isinya. Kalau misalnya di sini 100, di sini juga akan 100. Kalau isinya sama banyaknya. Jadi jangan sampai tertipu ketika wadahnya itu diganti. Contohnya deh, misalnya nih Queen punya 5 permen. 5 permen ini Queen masukin ke dalam gelas, lalu Queen pindahin ke dalam mangkuk. Apakah tetap 5 atau jadi berkurang? Masih tetap 5. Nah, betul. Berarti volume itu seperti permen contohnya. Jadi ketika kita pindahkan ke wadah yang manapun, itu akan tetap isinya seperti semula, kayak gitu. Terkecuali volumenya itu dikurangi atau ditambahkan, itu akan berubah. Oke? Oke. Oke. Jadi jangan sampai tertipu dengan em, wadah-wadah yang berbeda seperti ini, oke? Ya. Nah, coba
Di sini ada tantangan pertama nih. Queen bisa nggak ya? Jika misalnya nih, jarak dari nol ini ke Ya. 100 ada 5 garis. Satu, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 garis. Berarti satu garis nilainya berapa? 10. Hmm, lihat, ini jaraknya ke 100. Ah, Berarti 100 dibagi nah. ya berapa tuh? 100 bagi 5. 20. Betul, kalau misalnya jaraknya 2 garis, 20-nya dikali Wah, berapa? 40. Kalau misalnya jaraknya 4 garis, Queen, Ah, ditambah lagi 40. 80. Betul sekali. Susah nggak untuk cara tahu kita melihat atau membaca garis-garis skala dalam volume? Eh, Susah nggak? hmm, apa ya? Susah. Susah. Ini cara kita lihat garisnya. Ini kan nol nih. Nol ini sampai ke 100. 100-nya ada di atas nih. Kemudian, tadi ditanyakan berapa nilai satu garis. Berarti, cara kita tahu nilai satu garisnya, ketika kita naik satu garis, dia ada di nilai 20. Ketika kita naik dua garis, ada di nilai 40. Kayak gitu. Kalau misalnya tiga garis, 60. Kalau misalnya empat garis, 80. Kalau misalnya 5 garis sampai ke 100. Karena nilai satu garis ini adalah 2. 10. Oke, jadi setiap bertambah garis dia akan bertambah 20. Coba kalau misalnya ini ada soal nih. Kira-kira berapa mili sendok makan? Sendok itu kecil. Di sana tuh ada gambarnya berapa mili ya. 15. Yang A atau yang B berarti? Ah, Oke, good job. Kalau misalnya ini coba, Queen lihat. Kalau misalnya ada 250 mililiter air ditambah dengan 750 mililiter air juga, totalnya berapa? 1000. 1000. Kalau misalnya Miss ganti nih soalnya. Jadi 350 mili Ya, ditambah dengan 270 mili mililiter. Totalnya berapa ya? 270. 270 ditambah nih di sini. Kelihatan nggak spidolnya? Kelihatan. Oke. 350 ditambah 270. Totalnya berapa mili? Eh, eh, berapa ya? Ayo, berapa ya? 350 ditambah 270. 50 ditambah 110. 350, nak. Tiga Eh, ratus lima puluh ditambah dua ratus tujuh tujuh puluh. puluh mililiter. Kira-kira jadi berapa mili ya? 620. Oke, kalau misalnya ada 100 mili mililiter ditambah dengan 1 liter. Jadinya berapa mililiter?
Bisa. eh Hmm. 100 ml ditambah 1 liter. 1 liternya berapa mili dulu? 1000. Berarti ditambah 100. Jadi berapa? 200. Hmm, 1000 ditambah 100. Eh, 1100. Betul sekali. Oke, kurang fokus nih Queen. Oke, bisa ya untuk menjumlahkan? Iya. Iya. Nah, di sini Queen, kalau misalnya volume benda padat itu misalnya yang tadi misal seperti permen itu kan padat tuh volumenya, permennya padat. Kalau misalnya benda cair itu berarti air. Kalau di sini misalnya ada wadah yang diisi air, kemudian kita isi dengan benda padat. Benda padat yang Queen tahu apa coba kira-kira? Padat. Yang padat. Gelas. Gelas. Berarti gelas kecil gitu. Ya. Bisa nih, ada gelas yang besar berisi air. Kemudian ada gelas kecil. Ketika Queen pindahkan ke gelas yang lain, apakah gelas kecil itu berubah ukuran atau lebih banyak gelasnya? Berubah. Berubah. Eh, Berubah apa? nggak? Gelasnya dipindah nih. Ini gelas yang ada air dan ada gelas kecil di dalamnya. Ini gelas yang ada air dan ada gelas kecil di dalamnya. Kemudian Queen pindahin nih ke gelas yang lain. Apakah gelas kecil yang ada di dalam gelas yang tadi itu berubah atau tetap? Tetap. Oke, jadi kesimpulannya ketika kita memasukkan benda yang padat, contohnya seperti gelas atau apa lagi ya? Permen atau apa? Yang padat, yang nggak bisa jadi cair apa ya? Sendok, garpu itu kan nggak akan berubah ya. Kalau misalnya kita masukin ke air, betul? Lalu ketika kita pindahkan lagi ke gelas yang lain, itu akan tetap menjadi sendok. Itu akan tetap menjadi garpu. Itu akan tetap menjadi permen atau menjadi apapun. Jadi ketika ada suatu benda padat, kita pindahkan, itu nggak akan berubah volumenya. Dia akan tetap volumenya. Tapi dia hanya berpindah apa coba? Pindah tempat. Betul, jadi ketika dipindahkan tempatnya dia akan ikut berpindah tempatnya. Tapi volumenya atau beratnya itu nggak akan berubah gitu. Oke, sampai sini Queen ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak? Nah, coba menurut Queen, kenapa sih kita harus belajar volume selain biar kita bikin kue ini jadi takarannya pas, terus ketika kita nanti minum obat itu hmm, nggak berlebihan, ada lagi nggak? Kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Coba, Bes mau tanya, kenapa kalau misalnya kita belajar volume, ini penting karena minum obat itu tidak boleh berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan itu nanti gimana? Gimana ya? Gimana coba? Kalau berlebihan minum obatnya, apakah dia akan sembuh? Ataukah akan ada gejala lain? Enggak tahu. Menurut Queen, kalau misalnya kita minum obat nih, udah ada takarannya. Takarannya itu minumnya 15 mili sirup obatnya. Tapi Queen misalnya makannya 30 mili sirup. Apakah itu baik atau tidak baik? Hmm, Baik gak? Kalau kita berlebihan? tidak. Tidak. Oke, kalau misalnya Queen mau buat makanan, masakan, contohnya kue atau pizza atau apapun. Berarti kan kita membutuhkan takaran. Takaran itu bisa diukur dengan volume. Misalnya kita mau buat apa ya? Biasanya Queen buat apa nih kalau masak-masakan? Masak-masakan. Iya, yang Queen suka masak apa? Makan apa?
Makan Apa? apa? Makan Apa? puding. Apa? Puding. Puding. Nah, contohnya nih, ketika Queen mau buat puding, itu kan harus pakai air ya. Kita pas mau bikin pudingnya. Lalu ketika takarannya itu nggak pas atau volumenya itu berlebihan, itu pudingnya akan jadi puding yang jadi dengan sempurna atau nanti pudingnya akan cair kalau airnya kebanyakan. Air. Iya, betul. Jadi, ketika kita belajar volume ini penting karena biar kita ketika memasak, ketika minum obat itu menggunakan takaran yang pas biar nggak berlebihan. Kalau berlebihan itu kan nggak baik. Nanti jadinya juga jadi nggak enak kalau bikin puding. Kalau misalnya makan obat nanti jadinya obatnya tidak sesuai dengan aturan dokter. Kalau nggak sesuai itu tidak baik. Nah, ada visualisasi untuk dalam apa namanya? Volume. Misalnya nih, yang tadi itu air. Air ketika kita ada di gelas yang ramping atau ini di gelas, airnya ini banyaknya 500 mili misalnya Queen. Airnya ini 500 mililiter. Kemudian Queen pindahkan ke mangkuk. Apakah airnya itu akan berkurang atau bertambah? eh, Akan Berkurang. berkurang nggak kalau Queen pindahin? Iya. Yakin? Enggak, bertambah. Berarti nggak akan berkurang ya. Ketika air di gelas, kita pindahkan ke dalam mangkuk, volume airnya itu nggak akan berubah. Nggak akan berkurang sedikit pun ketika kita pindahkan. Tetapi ketika kita minum, apakah akan berkurang? Minum. Iya. Oke, betul sekali. Jadi ketika diminum itu akan berkurang, tetapi ketika dipindahkan, tanpa kita meminumnya, itu tidak akan berkurang. Nah, cara kita untuk membaca skala dalam gelas ukur yang tadi gelasnya yang ada garis-garisnya. Queen punya gelas ukur nggak di rumah? eh, ada. Ada. Nah, ketika nanti Queen mau baca satuan volumenya, caranya itu misalnya nih ini gelas. Udah Queen isi air. Isi air sampai dengan segini misalnya. Nah, cara kita lihat ini sampai dengan skala berapa, gelasnya ini harus kita simpan di meja. Mejanya ini harus meja yang datar. Jangan meja yang, apa ya? Melengkung. Jangan yang melengkung. Nanti nanti kenapa coba kalau melengkung? Tumpah. Bentul, nanti tumpah atau nanti jadi airnya nggak akan seimbang. Kemudian ketika kita udah simpan airnya, gelasnya di meja yang datar, kita tunggu airnya itu tenang. Jangan sampai kita hitung ketika airnya masih bergelombang-gelombang. Tapi kita hitungnya itu ketika airnya itu lurus. Setelah airnya lurus, kita bisa baca angka yang ada di gelas ukurnya gitu. Kalau misalnya ini satuannya ini adalah nol. Di sini nol. Di sini 20 nih, Queen. Di sini 40. Di sini 60, Queen. Di sini 80. Berarti kalau penuh ini 100. Berarti air ini volumenya berapa, Queen? 60. 60 apa? Liter atau mililiter? Aduh, liter. Hmm, Eh, ini kan gelasnya kecil nih. Misalnya gelasnya kecil. 60 apa? mililiter. Betul sekali. Oke, kalau gitu, karena materinya udah mau habis nih, nanti kita kuis. Jadi,
Kesimpulannya, volume itu adalah isi. Kalau 1 liter itu berarti tadi berapa? 1000? Milimeter. Hah, milili? Eh, Mililiter. Oke, jadi ketika kita baca skala itu harus sejajar dengan mata. Jangan sampai enggak sejajar. Oke, kita kuisnya nanti berapa ya? Nah, iya, nanti akan ada 25 soal, tapi kita kerjainnya sebisanya Queen aja, oke? Ya. Nah, coba Queen. Menurut Queen, ketika ada kapas yang besar, banyak, dengan besi yang kecil, benda apa yang volumenya besar, tapi beratnya ringan? Yang Besar, volumenya banyak, tapi beratnya ringan. jelas. Kapas dengan Kapas besi. terus. Aduh. Oke, berarti kapas yang ada di dalam karung. Oke, kalau gitu kita kuis ya. Oke, mana ya kuisnya? Nah, di sini. Nih, kita mulai dari nomor 1 dulu. Berapa nilai satu garis kecil jika jarak 0 ke 100 dibagi menjadi 10 bagian? Ah, Nih, Miss gambarin? Mau? Misalnya nih, mana ya? Ini gelas nih, Queen. Gelas ukur. Katanya berapa nilai satu garis? Yang ditanyakan nilai satu garisnya. Kira-kira berapa? Ini kalau penuh ini akan jadi 100. 100 mili. Kalau penuh akan jadi 100 mili. Kemudian kalau ada 10 bagian berarti satu garisnya berapa nilainya? Dibagi 10 berarti 100-nya. 10 Betul sekali. Jadi ini jawabannya 10 apa? 10 liter apa 10 mililiter? mili. Oke, good job. 10 mililiter. Kalau misalnya nomor 2 di sini. Jika ada sebuah gelas yang tinggi dan botol yang lebar berisi air 5 cm, mana volume yang lebih besar? em, Volume yang lebih besar. Yang mana? Gelas tinggi dan botol lebar. Mm-mm. Botolnya tingginya berapa? Botolnya berisi airnya ini 5 cm. Botolnya 5 cm isi airnya. Setinggi 5 cm. Kayak gini nih, misalnya ada botol. Gelas yang tinggi. Dan ada botol yang lebar. Botol lebar ini berisi air 5 cm. Botol. Iya, mana volume yang lebih besar yang botol? Ya. Hmm? Gelas. Gelas atau botol jadinya? Gelas. Oke, kita intip ya jawabannya. Jeng, 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 jeng. Harusnya betul tadi jawaban yang pertama, yang botol, karena itu tadi luasnya lebih lebar. Kan di sini yang ditanyakan mana yang lebih besar, berarti kita cari yang lebih lebar. Oke? Ya.
Oke, sekarang kalau misalnya 2,5 liter diubah jadi mililiter, dia jadi berapa? 2.500. Betul sekali. Wih, keren. Kalau ini nomor 4. Kalau misalnya ibu membeli 2 botol susu, ini ada 500 mililiter. Berapa liter total susu punya ibu? Beli 2 botol susu. Mm-mm. 1.000. Oke, good job. Kalau nomor 5, ketika ada permukaan air berada tepat di antara nih, di antara angka 400 dan 500, berarti berapa volumenya? Yang kita lihat yang 400 atau yang 500? Di antara, kayak tadi, kayak Di gambar. antara ya. Di antara. 450. Betul. Sekarang, kalau misalnya nomor 6, mengapa kita harus membaca skala gelas, skala gelas ukur dengan mata sejajar? Masih ingat nggak? Karena apa? Biar apa? Biar sejajar. Betul, biar sejajar atau biar ukurannya tepat ketika kita membaca gelas ukur. Kemudian nomor 7, kalau misalnya Ali punya 1 liter air, kemudian dia minum nih 300 mili. Sisa airnya berapa? Diminum. 1 liter air. Mm-mm. 1 liter berapa mili? 1.000. Oke, kemudian dia minum 300. Berarti dijumlah atau ditambah ya? Dijumlah atau dikurang ya? Kurang Jadinya berapa? 700. Betul sekali. Kalau nomor 8 di sini. Kalau misalnya ada wadah A, wadah yang A ini yang pertama isinya 500 mili. Penuh dia. Kemudian ada wadah yang B, itu isinya 1,5 liter penuh. Mana yang isinya lebih banyak? Isinya ya. Mana yang isinya lebih banyak? 500 dengan 1 liter. Banyakkan Mm-mm. wadah B. Kenapa? Karena Mm-mm. satan sama dengan 1.000 mililiter. Oke, good job. Kalau misalnya 1/2 liter itu berapa mili ya? Setengah liter. Setengah, ya, 1/2 liter. 500. Good job. Di sini ada nomor 10. Keren nih, udah mau nomor 10 nih. Kalau misalnya ada sebuah ember, isinya 5 liter, kemudian ada beberapa botol. Katanya berapa botol? 500 mili yang bisa diisi sampai penuh. Jadi satu botol itu nanti akan diisi 500 mili, sedangkan dia punya air 5 liter. Yang ditanyakan kira-kira berapa botol yang bisa diisi sampai penuh? Dan botol 5 Mm-mm. liter. Du- eh, 10. Good job. Diapain tuh tadi biar bisa 10? eh oh, Jadi satu liternya 2 botol ya, betul? iya. Oke, sekarang nih, ini yang tadi nih, yang ada yang melengkung-melengkung. Jika airnya ini melengkung,
Meniskus, bagian mana yang harus kita baca? Yang bagian lengkungan atas atau bagian lengkungan bawah? Bawah. Betul sekali. Di sini. Gambar selanjutnya. Ketika Benny menuang air dari gelas ukur ke mangkuk, apakah volume air yang ada di gelas ini akan bertambah? Enggak. Oke, good job. Keren nih, Queen. Sekarang nomor 13, ini hampir selesai nih soalnya. Ya. Berapa mili dalam 3 liter 200 mili? 3 liter sama dengan 3.000. tiga Mm-mm. koma dua. Eh, Berapa mili yang ditanyanya? 3.200. Nih, mililiter. Oke. Sekarang nomor 14. Mana yang lebih besar menurut Queen? 1.500 mililiter atau 1 liter? Yang mana yang lebih besar? 1.500. Oke, good job. Kalau misalnya sekarang ada gelas ukur yang menunjukkan ke angka 75 mililiter, kemudian gelasnya itu ditambah lagi dengan 25 mililiter. Nanti skalanya akan menunjukkan ke angka berapa? 100. Oke, soal nomor 16. Jika skalanya itu melompat tiap 50 mili, angka setelah 250 angkanya berapa skalanya? Ah, Melompat tiap 50 mili. 300. Good job. Keren nih, Queen. Oke, selanjutnya. Menurut Queen, bisakah benda padat memiliki volume? Pendapatan. Mm-mm. Enggak. Bisa. Bisa, oke. Sekarang, nomor selanjutnya. Apa satuan yang cocok untuk volume kolam renang? Air. Iya, iya emang air. Volume satuannya mililiter atau liter? Airnya. Liter. Oke, karena apa? Karena besar. Betul sekali. Kalau misalnya ini, ketika ada botol obat, biasanya menggunakan satuannya liter atau mililiter. Mililiter. Good job. Kalau misalnya 1 galon, itu airnya berisi 19 liter. Kalau 19 liter, berapa mililiter? 19.000. Oke, good job. Keren nih. Ini nomor 21. Kalau misalnya gelas ukur miring. Jika gelas ukur itu miring, apakah hasilnya bisa dibaca dengan sempurna atau dengan akurat? Enggak. Karena apa? Karena miring. Betul. Karena ketika kita untuk membaca gelas ukur itu harus dibaca sejajar ya. Ketika atau harus disimpan di dalam meja yang apa? Yang lurus. Yang lurus atau yang datar. Kemudian, ini ada satu, dua, tiga, empat lagi. Adik, minum 5 mili sirup 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi totalnya berapa nih kalau sehari? 15. Good job. Kalau misalnya 1.000 mililiter itu sama dengan berapa liter? 1 liter. Good job. Kalau misalnya ada dua wadah, yang wadah A diisi air, wadah B diisi batu sampai penuh. Mana volume yang lebih besar? Apa ya? AB. Dua-duanya. Apa ya? B. B. Kenapa? Karena batu itu besar. Karena batu itu lebih berat ya. Oke, ini soal terakhir. Abis ini kita mau main game, mau nggak? Ya. Di sini, menurut Queen, apa perbedaan utama
untuk luas dan juga volume. Tadi udah dibahas tuh. Perbedaan Mm-mm. luas dan volume. Luas dan volume. Kalau volume itu tuh kayak Kayak apa? Boleh digambarin? apa ya? Kayak Kayak apa ya? Kayak apa? Perbedaan luas sama volume. Kalau luas itu apa? luas itu Mm-mm. sekeliling. Eh, apa Luas ya? itu luas dari semuanya gitu. Ya, Kalau volume, apanya volume tadi yang kita volume itu adalah yang kayak itu loh. Aduh, lupa. apa? Lupa. Volume itu adalah isinya. Bedanya kalau misalnya luas, luas itu biasanya kita menghitung luas kertas, luas bangunan. Tapi bangunannya ini dua dimensi, gak ada isinya. Contohnya kertas satu lembar, gak ada isinya dia. Kalau misalnya volume itu yang ada isinya. Contohnya kita akan menghitung volume yang ada di dalam gelas, yaitu volume air atau volume apa lagi? Oh, batu. Iya, batu. Kemudian ada lagi volume isi tas, volume apa lagi ya? Makanan yang ada di mangkuk, volume kuah air sup itu volume yang ada di dalam em, tempat atau benda yang ada isinya. Bendanya itu tiga dimensi gitu. Sampai sini, Queen, ada yang ditanyain nggak? Susah nggak untuk belajar volume? Enggak Enggak ya, terlalu. nggak terlalu. Oke, kalau gitu coba Queen boleh share screen dong untuk platformnya. Suka share screen nggak sama Mi sebelumnya? Ya, Oke, coba boleh share screen platform Algonovanya. Nah, Queen hobinya apa nih, Queen? gambar. Gambar. Biasanya gambar apa? Gambar orang. Orang. Gambar kartun. Oke. Itu dibuka tuh yang ini. Coba di scroll ke atas sedikit, nak. Ini. Iya. Eh, ini harusnya yang satu lagi nggak sih? Ini ke berapa? Harusnya yang tanggal 3. Ada? Nggak ada ya? Tunggu, tunggu. Tunggu, Queen. Nggak ada tanggal 3 Januari. Enggak ada. 19. Ada nggak? Ada. Yang 19 berarti. Udah. Oh, udah diisi. Oke. Kalau gitu kita main game. Bentar ya. Main Oke. gamenya mau bareng-bareng atau Queen yang share screen atau Miss yang share screen? Eh, Gimana? enggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau tidak. Ini. Mana ya? Tunggu, tunggu. Misalkan kirim gamenya. Besok, Queen suka main game nggak sama Miss sebelumnya? Iya. Game apa biasanya?
Ya matematika. Oke. Wih, suka main game kah di algonya? Iya, kadang-kadang. Wih, udah dapat koin belum dari Missnya? Belum. Belum. Tunggu ya, misalkan kirim gamenya. Tunggu sebentar. Queen yang share screen ya. Oke, Nah, ada nggak? ada. Bentar. Oke. Queen namanya Queen. Betul? Ah, Oh, ya, Queena. ya. Udah bisa kebuka? Boleh share Ya. screen ya? Sambil share screen. Nah, masih hitam deh. Nah, Apa nih? katak. Nanti di sininya akan ada gambar. Belum ada gambar kayaknya. Kamu satu buah bot. Nah, ada gambar tuh muncul. Ah, nggak tahu. Nih, ini kan satu botol berarti. Nah, itu bisa. Dari ikan itu apa? Apa? Ini. Ini ada gambarnya. Mana? Di atasnya tuh ada gambar. Oh, ya, ya. Nah, ini ada berapa tuh? Berapa ininya? Berapa jerikannya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14. Iya. Nah, kayak gitu. Ini diurutkan nih. Yang Volume yang paling di... sedikit Mm-mm. Ahmad. Terus, Dita. Sita, abis itu lah. Salah ya? klik ya. Mana nih? Sekarang juga diurutkan nih. Paling banyak. Paling banyak yang mana? Yang C. Mm-mm. AB. C, A, B. Awas, salah klik lagi. Nanti dia tenggelam kataknya. Berarti apa nih? Satu, volume akuarium ini sama dengan satu ember. Ya, Yang mana tuh pilihannya? Hmm, kok 5 ember? Oh, eh oh belum. Oh ini. 1 galon setara dengan... Wih, keren nih. Udah mau nomor terakhir. Volume sumurnya berapa nih? Berapa ember tuh hitung embernya? 14. Iya. Widih, keren. Susah nggak? Deg-degan nggak? Iya, Lagi nggak? Kita lagi ya, satu lagi ya. iya. Oke, tunggu. Tunggu ya. Katak lagi nih. Ada di chat Zoom.
Nah, hmm, ditunggu iklannya dulu. Ya, Nanti ada X di sana. udah. Nah, udah. Nah, ini menghitung nih. Budi mempunyai teh botol yang volumenya 800. Kemudian ia minum 150. Sisanya berapa? 650. 50 kali. Oke, satu satu botol itu 4 gelas. Maka kalau volume 2 botol, Hmm, oke, good job, Queen. Jika menyedap air bervolume 600 mili dapat dituangkan pada 3 gelas. Maka satu gelas volumenya berapa? 200. Oke. Jika Dina membeli 500 mili minyak, kemudian ia membeli lagi. Totalnya 500 ditambah 500. 1000 liter. Kok 1000 liter? Kan Gak 500 kali kali. mili. Kan mili. 100 mili. 500 mili ditambah 500 mili. Jadinya 1000 mili. 1000 mili itu 1 liter. Ah, Bukan 1000 liter. Aduh. Nah ini. 2500 mili. Berapa liter kah itu? Itu gampang tuh. 2 juta. 2,5. Iya. Oke. Satu lagi. 1 liter. Ih, ini gampang banget nih. Yeay. Akhirnya. Wih, good job. Selesai semuanya. Oke. Hari ini kita selesai nih. Menurut Queen, susah nggak hari ini? Enggak. Nggak. Nggak. Gamenya deg-degan nggak? Degan. Deg-degan. Takut tenggelam ya kataknya ya. Ya, Oke, kalau gitu hari ini kita selesai. Sebelum Miss tutup, menurut Queen, hari ini tadi kita belajar apa ya? volume. Volume. Volume itu apa? Isi. Betul sekali itu masih inget tuh. Ketika ada isi gelombang airnya itu yang harus kita lihat adalah skala yang ada di garis bawah atau di garis lengkungan yang atas. Bawah. Bawah, betul sekali. Kalau misalnya Miss punya air 2 liter, terus Miss minum sebanyak 500 mili, dan Miss minum lagi di sore hari 200 mili. Sisa airnya berapa ya? Ayo. Apa tadi? Dua liter. Miss punya air 2 liter. Ya, Kemudian Miss minum 500 mili. Lalu di sore hari Miss minum lagi 200 mili. berarti 1300. Good job. Berarti Queen hari ini good job nih. Kegiatannya um, bermanfaat buat Queen. Tadi gamenya juga betul semuanya. Apalagi ini kuis tanya jawabnya Queen hebat nih. Langsung jawab. Oke, sebelum Miss tutup, Miss ucapkan terima kasih karena Queen hari ini semangat belajarnya meskipun di jam yang rawan nih. Biasanya orang-orang pada tidur, tapi Queen belajar matematika. Keren banget. Sebelum Ya, Miss tutup,
Queen ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyain? Enggak. Enggak, hari ini seneng nggak? Senang. Senang, seru nggak? Seru. Oke, susah nggak? Aku enggak. Enggak. Oke, sebelum Miss tutup, kita foto dulu ya. Ya. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa nanti di kegiatan selanjutnya sama Miss siapa tuh? Miss Gratis. Iya, sampai jumpa. Miss izin tutup ya. Ya. Bye-bye. Bye-bye.